Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arjun Juniarsya. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya masih di seputaran Cisco atau CCNA. Di sini saya ingin melanjutkan yaitu ke pembahasan dynamic routing. Nah, dimana pada video sebelumnya kan kita sudah mempelajari yang namanya static routing. Nah, sekarang kita akan belajar yang dynamic routing. Nah, sebelumnya teman-teman tahu gak apa perbedaan antara static dan dynamic? Nah, perbedaannya yaitu yang kita lakukan konfigurasi pada sebelumnya kan itu agak rumit ya, jadi harus satu persatu dikonfigurasi. Nah, itu kita yang namanya static routing, yang artinya static routing yaitu dilakukan secara manual. Sedangkan kalau dynamic routing itu dilakukan secara auto, jadi tidak perlu satu persatu mengkonfigurasi. Jadi otomatis nanti terkonfigurasi. Nah, jadi seperti itulah untuk konsep dari dynamic routing tersebut. Yaitu dynamic routing yaitu mengkonfigurasi secara auto atau secara otomatis dia akan mengkonfigurasinya sendiri. Jadi tidak perlu repot-repot seperti yang static routing. Jadi seperti itulah untuk ya pengenalan untuk dynamic routing ini. Nah, oke, di sini kita akan langsung saja membuat topologinya yaitu dengan menggunakan dua topologi. Jadi kita akan meng-setup dua topologi terlebih dahulu ya. Di sini kita konfigurasi dulu dari router 1 ya atau router 0. Di sini kita 0 saja. Lalu di sini kita masuk ke dalam mode privilege dan mode global. Di sini selanjutnya kita akan mengaktifkan dulu si kabelnya, yaitu masuk ke INT RA FA bukan FA tapi gig 0 sampai 1. Kita enter di sini no shutdown. Nah, di sini bisa dilihat ya sudah menyala. Tinggal yang dari router 2-nya. Router 1-nya. Sini kita ke CLI lalu no, enter, enable ke mode global. Lalu di sini kita langsung saja INT RA gig 0 sampai 1. Enter. Di sini GOG ya, bukan gig. GOG. Lalu di sini no shutdown, enter, dan kita coba lihat di sini sudah menyala semua. Selanjutnya kita akan langsung saja konfigurasi IP-nya. Di sini kita bisa exit dulu ya. Lalu masuk lagi ke gig 0 dulu. Lalu IP address 10.10.10.1 subnet maxnya 255.255.255.0. Lalu enter. Setelah itu kita exit. Setelah itu masuk lagi ke gig 01 dengan IP-nya 192.1. IP address 192.168.10.1. Lalu dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Enter, dan di sini sudah ya. Kita langsung saja ke router 1. Sini sama, kita enter dulu dan exit. Setelah itu kita masuk ke gig 0 dulu. Lalu IP address 10.10.10.2 255.255.255.0.
enter, lalu exit. Setelah itu masuk ke gig 01 dengan IP nya 192.168.20.1 IP add dengan static max-nya yaitu 255.255.255.0 lalu enter. Nah, jika sudah, kita langsung saja konfigurasi PC-nya. Itu mulai dari PC yang di router 0. Kita ke desktop, IP configuration, lalu tambahkan yaitu 192.168.10.2 dengan static max-nya dan juga di port gateway-nya 192.168.10.1. Langsung ke PC 1, lakukan hal yang sama yaitu konfigurasi IP 192.168.20.1.2 dengan default static max-nya, lalu default gateway itu 192.168.20.1. Nah, seperti itu. Dan kita coba cek ya di sini untuk routingnya itu dengan do show IP route, dan bisa lihatnya di sini misalnya kita dari PC 0 itu destinasinya ingin ke 20.2 ataupun 20.1 ya. Dan di sini kita lihat di sini tidak ada yang IP-nya 20.1 maupun 20.2. Nah, terus kita lihat juga di router 2 itu do show IP route. Di sini untuk destination-nya itu ingin ke 192.168.10.2. Itu di sini kita coba lihat tidak ada ya. Jadi untuk konfigurasi routingnya belum kita lakukan. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja lanjutkan konfigurasi. Itu di sini saya akan lanjut saja konfigurasi dynamic routingnya. Tapi sebelum masuk ke konfigurasi, di sini teman-teman harus mengetahui nih untuk protokol apa saja sih yang ada di dynamic routing ini. Nah, jadi untuk di dynamic routing itu ada 4. Ya, yang saya tahu itu ada 4 ya. Pertama itu ya ada RIP, tapi di sini sudah jarang digunakannya. Jadi di sini not used karena sudah jarang digunakan atau lebih tepatnya tidak digunakan lagi. Dan ada EIGRV, EIRGRV itu Cisco. Jadi dia digunakan di Cisco. Lalu SPF yaitu open, dan untuk BGP juga open tapi ada perbedaannya dengan yang SPF. Jadi kita langsung saja konfigurasi. Di sini kita ke router 1. Nah, di sini kita langsung saja dengan memasukkan yaitu router EIGRP GRP itu kita tanda tanya dulu. Nah, di sini kita disuruh memilih dari angka 1 sampai 65535 atau autonomous system number ya. Untuk autonomous itu kita akan bahas di section BGP ya. Di sini kita ingin 10 saja ya, contoh 10, lalu kita enter. Nah, di sini kita dimintakan untuk memasukkan yaitu masukkan network yang ingin dipromosikan, yaitu yang di gig 00 dan gig 01 itu networknya. Itu dengan network 10.10.10.0, lalu enter, lalu network yang di berarti gig 01 itu 10.0 192.168.10.0 lalu enter. Nah, di sini sudah ya. Lalu kita lanjut saja konfigurasi di router 1. Itu dengan sama, kita keluar dulu dengan router EIGRP 10.
Jadi untuk yang autonomous number itu harus sama dengan tetangganya atau dengan yang ingin dikoneksikan, yaitu harus sama dengan yang router 0, dimana router 0 itu memilih 10. Jadi kita harus samakan di router 1 juga. Lalu masukkan networknya 10.10.10.0. Nah, di sini sudah ya. Lalu di sini ada peringatan, yaitu neighbor 10.10.10.1. Nah, jadi di sini ada peringatannya, itu ada sudah tetangga ya, atau sudah saling tetangga. Jadi dia sudah mengetahui ada 10.1 di tiap-tiap router ini, karena tetanggaan, karena sudah terkoneksi, itu sudah terdapat di rootnya. Kita langsung saja ke network yang gig 1, itu 192.168.20.0. Kita enter. Setelah itu kita coba cek dengan do show IP route. Nah, di sini kita coba lihat ya, apakah ada untuk yang 10.192.168.10.0, karena di sebelumnya belum ada. Nah, di sini sudah ada ya, dengan keterangan D. Nah, D itu bukan dynamic ya teman-teman, yaitu EIGRP. Jadi D itu bukan dynamic. Nah, jadi sudah tersedia ya untuk yang 192.168.10.0. Kita coba lihat di sini juga. Nah, di sini juga ada keterangannya, itu ada peringatan neighbor 10.2. Di sini kita coba do show IP route. Nah, di sini kita coba lihat ya. Dan di sini juga sudah tersedia ya, yaitu 192.168.20.0 dengan keterangan OSPF. Kita coba cek ya dengan mengirim paket. Kita mengirim paketnya menggunakan CLI saja dengan command prompt, lalu ping 192.168.20.2. Kita enter, dan di sini reply. Nah, jadi udah berhasil ya teman-teman. Seperti itulah untuk dynamic routing EIGRP, tepatnya di protokol EIGRP. Oke teman-teman, di sini kita sudah menambahkan 3 topologi ya. Di sini saya sudah menambahkan 1 topologi lagi, dan di sini untuk setup topologinya teman-teman bisa lakukan saja ya, karena saya juga sudah beberapa praktekkan. Jadi teman-teman bisa lihat saja jika lupa ya, bisa dilihat di YouTube saya. Tapi pasti ya sudah lancar kan ya. Jadi bisa langsung saja menambahkan 1 topologi dan 1 PC, lalu ditambahkan IP addressnya, dan seperti itulah untuk setupnya. Dan jika sudah setup, teman-teman bisa langsung saja konfigurasi untuk dynamic routingnya. Di sini kita langsung saja konfigurasi di router 1 terlebih dahulu ya. Di sini kita ke masuk, yaitu ke router EIGRP 10, lalu masukkan network, yaitu network yang terbaru, yaitu 20.20.0 20.20.20.0. Nah, seperti itu sudah. Dan sini kita coba lihat ya, ingin melihat untuk network atau neighbornya, itu dengan do show IP Nah, di sini untuk IP untuk tetangganya itu masih cuma ada 10.1, karena di router 2 ini atau router 3 itu tidak ditambahkan. Itu kita tambahkan saja router EIGRP 10. Jadi harus disamakannya dengan router yang lainnya untuk numbernya. Lalu networknya itu network
20.20.20.0. Nah, di sini ada peringatan untuk ada yaitu network nightboard 20.1. Jadi sudah terdeteksi sudah bertetangga. Lalu langsung saja network 192.168.30.0. Nah, jika sudah, kita coba cek ya untuk yaitu do show IP EIGRV neighbor. Dan di sini ada keterangannya itu 20.1 itu adalah tetangganya. Lalu di sini juga kita cek lagi. Nah, di sini sudah ada 2 ya, tadi cuma 1, itu ditambahkan yang 20.2. Nah, jika sudah kita coba lihat ya untuk do show. Kita cek dulu ya di router 2 nya dulu. Itu dengan do show IP route. Nah, di sini kita coba lihat ya. Nah, di sini tadi kita kan tidak menggunakan cara yang statik, itu dengan menambahkan satu persatu, yaitu jika ada router baru itu akan ditambahkan dari mulai router 3-nya ditambahkan, lalu router 3-nya ditambahkan, router 1-nya juga ditambahkan. Nah, itu akan rumit. Nah, jadi di sini secara dynamic, secara manual itu sudah terdapat yang 192.168.10, lalu titik 20, titik 30 juga sudah ada. Nah, di sini karena kita lakukannya dengan protokol EIGRV, dan di sini keterangannya itu D, itu EIGRP. Nah, jadi di sini untuk dynamic itu jadi tidak ditambahkan lagi, untuk tidak konfigurasi lagi router 1 dan router 2-nya jika ada router baru, yaitu ada setup topologi yang baru. Jadi tidak akan konfigurasi lagi, kecuali kalau seperti yang router 2 ini ada interface baru yang dikoneksikan ke sini, maka dia harus dikonfigurasi dulu. Kita coba cek di sini untuk do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada ya untuk yang 30.0. Lalu di sini kita cek juga enable, lalu show IP route. Dan di sini juga sudah ada ya untuk yang 30.0. Kita coba cek ya dengan cek koneksinya apakah sudah terkoneksi. Kita ke command prompt, lalu ping 192.168.20 dulu ya, titik 2. Dan di sini sudah reply ya. Setelah itu kita juga coba cek ping ke 10.2. Dan di sini juga sudah reply. Jadi sudah terkoneksi ya untuk semua ini dengan cara dynamic. Oke, di sini saya sudah menambahkan VLAN ya di sini dengan menggunakan switch. Di sini bisa teman-teman tambahkan saja ya. Mulai dari men-shutdown kan, lalu menambahkan sub interface-nya di dalam router 3 ini. Lalu di sini di switch-nya menambahkan VLAN dan juga ditambahkan setiap interface ke tiap VLAN masing-masing. Seperti itu saja ya. Jadi teman-teman bisa langsung praktekkan saja ya untuk setup topologinya. Dan mungkin belum lupa ya untuk cara konfigurasinya. Jadi bisa secara otodidak saja. Nah, setelah itu saya di sini ingin mengkonfigurasi dynamic routing EIGRP-nya. Di sini kita sudah masuk ya di gig 02-nya. Setelah itu kita tambahkan, yaitu kita ingin mempromosikan itu dengan cara router EIGRP 10. Jadi harus sama ya, 10. Lalu masukkan yaitu network 10
yang network 30 dulu ya, 30.30.30.0, lalu network 192.168.40.0, lalu network 192.168.50.0. Nah, seperti itu ya. Lalu kita exit saja. Setelah itu kita cek, yaitu dengan do show IP route. Di sini kita more ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini sudah banyak sekali. Di sini dimulai dari ada yang 20.0, lalu 10.0, ada yang 40.0, dan ada yang 50.0. Dan di sini kita coba lihat juga ya di router 2 itu dengan show IP route. Di sini kita coba lihat ya. Di sini sudah ada ya, sudah dipromosikan ke sini untuk yang 40 dan 50, 40.0 dan 50.0. Lalu di sini di router 1 juga kita coba cek ya, show IP route. Dan di sini kita coba lihat ya. Dan sudah ada juga yang 40.50 juga ada. Kita langsung saja cek koneksinya dari PC 2 dulu. Di sini kita langsung saja ping 192.168.40.3. Enter, dan di sini request timeout. Dan di sini reply ya, teman-teman. Berarti itu berhasil. Lalu kita coba juga di PC 1. Jadi kita command prompt lalu ping 192.168.50.3 ya. Kita coba titik 50.3 ke yang VLAN 50. Awal masih request timeout, lalu berhasil dengan reply from. Dan seperti itulah ya untuk konfigurasinya dengan menggunakan VLAN. Dan mungkin untuk dynamic routing ini sudah selesai untuk pembelajarannya. Jadi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.